Bulan Mei kemarin gue baca 4 buku karya penulis Jepang, terus 1 novel karya penulis Indonesia, ada 1 buku non-fiksi juga, dan 3 komik Jepang. Apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Seperti biasa, setiap bulan gue akan bikin video wrap up untuk menyampaikan atau membagikan rangkuman dari buku-buku yang gue baca sepanjang bulan tersebut. Untuk kasusnya video ini adalah sepanjang bulan Mei, yang mana bisa gue sebut sebagai bulannya penulis Asia kali ya. Karena memang mayoritas yang gue baca itu adalah karyanya penulis Asia, khususnya Jepang. Dan karena jumlahnya ada lumayan banyak, jadi langsung aja kita mulai videonya. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, Legenda Perompak Naga, Seni Membangunkan Naga dari Laut, yang ditulis oleh Mas Wisnu Suryaning Aji, yang juga adalah penulis buku Rahasia Salinem. Mungkin di antara kamu ada yang udah pernah baca ya judul tersebut, karena gue belum pernah baca, jadi judul ini adalah pertama kalinya gue kenalan sama tulisannya Mas Wisnu gitu. Dan pengalamannya atau impresinya setelah membaca buku ini yang memang ditujukan untuk remaja, gue rasa sih anak umuran SMP 13 tahun juga udah cocok baca buku ini, adalah menyegarkan gitu ya. Karena tema utama dari cerita ini menurut gue adalah petualangan si perompak atau bajak laut dengan diberi sedikit unsur fantasi. Karena kalau baca judulnya yang mengandung kata naga, pasti langsung kepikiran, wah jangan-jangan cerita fantasi nih. Tapi menurut gue, fantasinya di sini hanya sebagai bumbu atau pelengkap aja. Ini bercerita tentang seorang tokoh, yaitu si juru masak, ya kan, yang adalah anak buah dari perompak bernama Naga. Jadi Naga ini adalah salah satu perompak yang sangat disegani, ditakuti di lautan lepas, gitu kan. Nah, si juru masak ini sepanjang perjalanan kita akan ngikutin kisahnya dia. Sewaktu-waktu kita akan dibawa mundur untuk mengetahui latar belakangnya dulu waktu masih kecil, sampai akhirnya kita mengikuti kisah hidupnya dan juga dilema batinnya antara mau mengejar passion atau hasratnya untuk menjadi juru masak atau mengikuti takdirnya sebagai seorang perompak gitu. Seru, dari awal aja, dari intronya aja udah meyakinkan pembaca untuk terus ngikutin ceritanya. Cuman disayangkan di bagian pertengahan menurut gue alurnya agak jadi datar gitu ya. Baru seru lagi di sepertiga bagian menuju akhir. Baru ada konflik yang lumayan signifikan dan dari situ alurnya semakin menanjak naik dan barulah masuk ke akhir cerita gitu. Dan karena pertimbangan hal-hal tersebut, gue mau kasih novel ini 3,8 dari 5 bintang. Buku kedua yang gue baca adalah e-book. Ini dia, judulnya Parade, A Folktale, yang ditulis oleh Hiromi Kawakami. Ini adalah sebuah cerita pendek gitu ya. Gue beli ini di Kindle karena lagi diskon. Harganya jadi cuma $1 atau $2 gitu. Dan kenapa tertarik? Karena pas baca blurbnya di Goodreads itu menceritakan tentang seorang tokoh yang bisa ngelihat Tengu. Tengu tuh kayak makhluk di mitosnya orang-orang Jepang gitu deh. Dimana bentukannya tuh dia punya muka yang warnanya merah dengan hidung yang mencuat maju gitu. Nah jadi ya itu juga blurbnya, yaitu tentang Tsukiko yang menceritakan kejadian yang dia alami pada waktu masih kecil kepada senseinya. Jadi waktu kecil itu dia melihat ada 2 Tengu, yang satu warna merah, satu warna putih di kamarnya gitu kan. Dan sejak dia melihat kedua makhluk tersebut, keduanya malah ngikutin dia gitu kemana-mana. Dan waktu dia nyampe ke sekolah, di kelas itu dia ngeliat teman-teman yang lain juga punya makhluk yang menempel ke tubuh mereka dan bentukannya tuh macam-macam. Creepy kan ya dengernya ya. Jadi gue suka sisi creepy dari cerita ini. Tapi sebenarnya gue nggak paham gitu sama makna yang pengen disampaikan oleh cerita ini. Terus waktu gue baca di Goodreads review orang-orang, mereka justru menangkap aura hangat gitu. A warm story dari cerita pendek berjudul Parade ini. Sementara gue tidak menangkap sisi tersebut. Dan ternyata ini adalah novela atau side story dari cerita utama yang ditulis oleh penulis yang berjudul Strange Weather in Tokyo. Yang ini nih. Dan tokohnya masih sama, itu Tsukiko dan senseinya. Karena pertimbangan tersebut, karena gue kurang paham tapi tetap menikmati sisi creepy dari cerita ini, gue mau kasih 3 dari 5 bintang. Buku ketiga yang gue baca adalah ini dia, lagi-lagi buku digital alias e-book. Gue bacanya di aplikasi Kindle. Waktu itu masih langganan Kindle Unlimited gitu. Jadi salah satu judul yang bisa dibaca adalah ini dia, Manage Your Day to Day, Build Your Routine, Find Your Focus, and Sharpen Your Creative Mind. Di dalam sini akan ada banyak sekali tips dari tokoh-tokoh
kreatif dunia, kayak misalnya aja Gretchen Rubin yang nulis buku The Happiness Project, terus ada Seth Godin juga yang sudah menulis puluhan buku marketing, ada juga Cal Newport yang juga penulis buku produktivitas kayak Digital Minimalism dan sebagainya. Nah, di dalam sini kita akan menemukan tips-tips dari mereka tentang itu dia, gimana caranya membangun rutinitas, terus juga menemukan fokus di tengah distraksi, terus bagaimana menajamkan pikiran kreatif kita. Di dalam sini tuh babnya pendek-pendek gitu loh, tapi kalau bahasa anak zaman sekarang tuh isinya daging gitu, bener-bener poin-poin penting yang disampaikan dalam bab-bab pendek tersebut. Jadi meskipun tipis, nggak tipis sih sebenarnya 250-an halaman, tapi banyak banget yang bisa kita dapat dari tips-tips dari tokoh-tokoh kreatif tersebut tadi. Direkomendasikan untuk kamu yang pengen melatih membangun rutinitas setiap hari gitu ya, karena ternyata punya rutinitas itu penting gitu untuk mengasah kreativitas. Itu kan kayaknya paradoks banget ya, kreatif kan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang berantakan gitu, dengan sesuatu yang bebas gitu, tapi ternyata untuk mencapai itu semua kita harus punya rutinitas gitu. Nah, buat kamu yang pengen mencoba membangun rutinitas, terus juga menemukan fokus di tengah banyaknya distraksi saat ini gitu ya, coba deh baca buku ini. Gue sih seneng sama isinya, karenanya gue mau kasih 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Salvation of a Saint yang ditulis oleh Keigo Higashino. Ini gue baca versi terjemahan yang diterbitin Gramedia. Judul terjemahannya itu Jadi Dosa Malaikat. Ini semuanya udah gue sampein sebenarnya, review dan juga impresi ketika membacanya di video reading vlog bulan Mei. Kalau bisa nonton di situ. Tapi yang pasti ini tuh ceritanya tentang seorang pria yang ditemukan tewas akibat kopi beracun. Yang punya motif paling kuat untuk membunuh itu adalah istrinya. Tapi masalahnya pada malam kejadian kematian itu si istri lagi ada ribuan kilometer jauhnya dari tempat kejadian gitu kan. Detektif yang ditugaskan untuk mengusutnya adalah detektif Kusanagi dan Utsumi, tapi mereka berdua juga sebenarnya putus asa, akhirnya minta tolong ke seorang profesor universitas bernama Manabu Yukawa yang juga dijuluki sebagai detektif Galileo. Akan tetapi detektif yang jenius itu pun tetap mengerutkan kening gitu dan belum bisa menjawab kenapa bisa racunnya ditaruh dari jarak jauh. Ini seru, jadi kalau bisa dibilang kan gue udah baca ya 3 buku Keigo Higashino. Jadi kalau boleh diurutin, gue tetap paling suka The Newcomer untuk saat ini, karena menurut gue di situ detektifnya tuh bener-bener punya karisma yang gitu ya, menyenangkan, ramah sama para saksi yang ada di dalam situ. Terus yang kedua gue suka sama ini karena tipenya yang how done it, jadi pelakunya udah ketahuan di awal tapi kita tetap ada pertanyaan yang menurut gue seru buat dikulik, yaitu gimana cara pelaku melakukan kejahatannya gitu. Sementara yang urutan ketiga adalah Melis, karena Melis itu kan tipenya why done it ya, kita akan mencari tahu alasan, motif kenapa pelaku melakukan kejahatan. Nah, gue kurang suka gitu dengan tipe yang mencari tahu tentang motifnya. Jadi itu dia urutan-urutan novel Keigo menurut gue. Dan untuk yang ini gue mau kasih berapa ya? 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Funiculi Funicula yang ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Kalau bahasa, ini kan versi terjemahan ya, yang diterbitin sama Gramedia. Kalau yang bahasa Inggrisnya itu Before the Coffee Gets Cold. Mungkin kamu pernah dengar judul itu. Nah, ini dia versi terjemahannya jadi Funiculi Funicula. Ini bercerita tentang sebuah kafe tua gitu ya, yang bisa membawa pengunjungnya menjelajahi waktu. Akan tetapi ada banyak banget peraturan ribet yang harus dituruti kalau kamu pengen menjelajah waktu gitu. Nah, di dalam sini kita akan disuguhkan 4 cerita dari 4 tokoh yang berbeda, dan 4-4-nya bikin sesak napas. Ternyata cerita di dalam sini tuh mengandung bawang alias bisa menimbulkan rasa sedih gitu ya, sedih dan terharu. Di sini mengandung unsur magical realism, ada sedikit unsur magisnya lah di dalam cerita ini. Cuman yang gue sayangkan adalah banyak sekali typo di sini yang udah masuk kadar ngeganggu gitu pas lagi bacanya. Makanya karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue mau kasih judul ini 3,8 dari 5 bintang. Untuk impresi lengkap setelah membaca buku ini ada juga di video Mei reading vlog yang linknya bisa kamu klik lewat deskripsi di bawah. Buku selanjutnya yang gue baca juga adalah e-book atau buku digital, yaitu ini dia Sweet Bean Paste yang ditulis oleh Durian Sukegawa. Ini gue bacanya di aplikasi Script. Terus kenapa tertarik membaca ini? Karena waktu itu lihat tweetnya Hestia bahwa judul ini tuh lagi didiskon di Kindle. Terus gue iseng nyari di Script, ada nggak ya? Oh ternyata ada, ya udah deh baca di Script aja gitu kan. Baca ini sama sekali nggak tahu ini cerita tentang apa gitu kan, hanya terpincut oleh covernya yang lumayan cute ini warnanya. Tapi ternyata
isinya gue suka. Gue suka banget karena somehow gue bisa relate sama si tokoh utamanya yaitu Sentaro. Jadi ini tuh ceritanya tentang Sentaro yang mengelola toko dorayaki bernama Doraharu gitu. Suatu ketika ada nenek tua bernama Tokue yang datang dan nawarin untuk ngebantuin Sentaro mengelola toko tersebut, atau lebih spesifiknya ngebantu buat bikin sweet bean paste itu, alias pasta kacang manis ya. Pokoknya yang jadi isian dorayaki gitu kan. Nah, dari sejak situ Sentaro akhirnya belajar bikin pasta kacang yang benar dan menghasilkan aroma yang enak gitu kan. Ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada konflik lagi yang masuk ke kehidupannya Sentaro, dan menurut gue cerita ini tuh realistis banget. Kita nggak akan disodorin sama sesuatu yang mengawang-awang, tapi ya realita kehidupan tuh seperti itu gitu. Itu yang bikin gue juga suka sama cerita ini. Belum lagi penggambaran penulis tentang suasana di dalam buku ini tuh bagus. Terus udah gitu gue suka tiap kali Sentaro mencicipi sebuah makanan, itu tuh dia ngungkapinnya tuh kayak wah, kayak bagus lah kalimatnya, gue suka pokoknya. Dan karena faktor-faktor tersebut, gue mau kasih sweet bean paste ini 5 dari 5 bintang karena emang bagus banget. Dan kabar baiknya adalah ini tuh lagi masuk proses terjemahan, lagi mau diterjemahin katanya. Jadi nanti kalau udah terbit terjemahannya, kita baca bareng-bareng karena gue pengen diskusiin, gue pengen denger opini dari orang lain terhadap buku ini, apa yang mereka dapatkan gitu ya. Karena gue sih pribadi lebih paham cerita ini dibanding cerita yang sebelumnya tadi gue bahas, Parade of Folktale. Itu gue nggak paham sama sekali. Simbolisasi apa yang diajarkan di situ juga gue nggak tahu gitu kan. Sementara kalau di sini kayak langsung jatuh cinta karena bisa merasakan kemiripan filosofi hidup gitu dengan tokoh-tokoh di dalam sini. Jadi yaitu dia satu lagi buku yang gue kasih bintang 5 di tahun ini. Selanjutnya itu gue baca komik, yaitu ini dia Let's Have Some Soup yang volume 1 dan volume 2. Ini sebenarnya tipenya adalah slice of life. Jadi kalau dibaca gak berurutan juga nggak masalah karena setiap buku atau setiap volume akan menawarkan cerita yang berbeda-beda dan juga resep yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau pengen tahu background-nya ya bisa coba baca dari yang volume pertama. Ini tuh bercerita tentang ini dia si tokoh anak perempuan di covernya, Yae, dan Zenichiro tetangganya. Si Yae ini tuh tiap pagi selalu datang ke rumahnya Zen untuk masakin sarapan. Si Zen ini tuh suka banget sama sup miso. Jadi di volume pertama ini kayak si Yae mencoba-coba berbagai resep dalam membuat sup miso gitu. Yang gue suka di sini adalah gambarnya lucu banget gitu kan. Terus ada penjelasan-penjelasan tentang bahan-bahan makanan misalnya, atau juga tentang kadar air yang dijelaskan oleh si dua karakter utama itu gitu. Dan gambarnya oh my god lucu banget. Karenanya yang volume 1 gue mau kasih bintang 4. Yang volume 2 juga sebenarnya masih menarik gitu ya. Tapi ini resepnya lebih bervariasi gitu. Karena masih tetap suka, gue tetap kasih bintang 4 buat yang volume kedua ini. Lanjut, komik yang ketiga gue baca adalah ini dia, Moriarty the Patriot. Ceritanya ini ditulis oleh Ryosuke Takeuchi, sementara ilustrasinya dibikin oleh Hikaru Miyoshi. Ini bercerita tentang Moriarty yang adalah seorang yatim piatu gitu kan. Terus dia akhirnya membuka jasa untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung gitu, yang minta saran ke dia untuk nyelesain masalah. Misi utamanya dia itu adalah untuk menjatuhkan kekuasaan dari kaum bangsawan yang bobrok di negara Inggris tahun 1800-an. Bagus ceritanya, menurut gue idenya tuh fresh gitu ya. Nggak seperti Moriarty yang kita kenal di karyanya Sir Arthur Conan Doyle. Karena baca komik ini gue jadi tahu mengenai total jumlah karyanya Sir Arthur Conan Doyle yang berjumlah 60 judul. Ada 4 cerita panjang dan 56 cerita pendek. Meskipun gue baca cerita-ceritanya Sherlock Holmes, karyanya Conan Doyle, tapi gue nggak tahu kalau jumlah totalnya itu segitu. So, thanks to this comic, jadi gue tahu akan informasi tersebut. Ini dia, ada 3 buku fisik, terus ada 3 buku digital yang gue baca. Jadi totalnya ada 6 buku sama 3 komik. Jadi total ada 9 judul yang gue baca sepanjang Mei ini, dan yang paling favorit adalah Sweet Bean Paste-nya Durian Sukegawa. Kalian harus baca kalau penyuka literasi Jepang gitu ya, harus baca judul itu. Semoga terjemahannya segera terbit sih. Gimana dengan kamu? Apa judul yang paling jadi favorit sepanjang bulan Mei kemarin? Bisa share di kolom komen di bawah supaya kita bisa saling tukaran rekomendasi. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!